bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and Organizational Cultural Consultant, dan sekaligus beliau adalah Managing Director Capson Asia Servitama. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daril dan selamat pagi Mas Daril dan selamat pagi smart listener dan sahabat sonora di seluruh Indonesia Raya. Dan kembali kita sapa dengan positif dan tetap senyum dan tetap semangat gitu, yes, Mas Daril. Baiklah, gimana, sehat Pak Eloy? Alhamdulillah, luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita, walaupun suara mulai serak ini Mas. Iya, benar. Karena kita keliling berbagai kota sepanjang minggu yang lalu ini. Wah, luar biasa. Bahkan ya. tadi malam baru sampai di rumah itu sudah menjelang tengah malam. Karena saya hari Minggu bicara di Lembang, di Lembang betul. Hari Sabtu saya bicara di Surabaya, Jumat di Jakarta, gitu deh. Jadi ngejar-ngejar waktu terus. Tapi ya syukurlah kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk terus berkarya bagi Indonesia yang 10 kali lebih baik. Amin. Oke. Hari ini ada satu hal yang menarik nih. Yes. Sebelum nanti kita bahas lebih lanjut ya aktivitasnya Pak Eloy. Tapi Betul. saya menyapa Old Buddies dulu. Ini teman lama saya. Pertama kali ketemu beliau itu di sekitar tahun 2017 dan saya nggak nyangka langsung loh beliau yang WhatsApp saya waktu itu. Wow, mantap bener. Nggak tahu dari mana tahunya. Tapi kehormatan banget. Ya. Saya sudah bersama dengan seorang yang betul-betul punya ahli strategi yang sangat gila. Bahkan beliau itu betul-betul mampu menjual banyak unit di saat orang tidak merasa mampu menjual. Ya. Oke, langsung saja saya sapa tamu ngobrol kita pada pagi hari ini, seorang marketing director Ciputra Residence, ada Bapak Yanci Onggo. Pagi Pak Yanci Onggo. Selamat pagi Mas Daril dan Pak Eloy. Nggak ada yang berubah dari sosok diri Anda ya Pak Yanci ya. Orang hebat nih Pak. Iya, It's an honor. It's really an honor. Terima kasih Pak Yance bisa bergabung dengan kami. Pak Thank Eloy. you. Karena kita juga punya tema yang bagus sekali ya. Secrets to selling when no one is buying. Yes. Dan kita mengundang Pak Yance Onggo sebagai marketing director Ciputra Residence yang punya pengalaman dan punya rahasia menjual habis 5.800 unit rumah di saat orang bilang ini krisis loh. Iya. Ini ekonomi lagi slowing down loh. Betul. Apa sih yang beliau lakukan? Kita akan kupas habis. Oke. Pak Yance, kalau sekarang apakah strategi ada yang berubah atau sama? Dan di tahun 2020 nanti, apakah ada hal-hal yang Pak Yance bisa bantu untuk membukakan pikiran, khususnya teman-teman yang di luar sana sebagai marketing, sales agent, dan segala macam itu, yang pasti kita akan kupas tuntas dalam program hari ini. Termasuk nanti kita akan bahas tentang 3 key success factor-nya ya Pak Eloy ya. Karena ini merupakan satu resep rahasia yang sering kita tanyakan agar apa yang disampaikan sama narasumber itu memberikan manfaat. Betul Mas Daril. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril dan Pak Yance. Mohon izin sebelum kita melanjutkan ya Pak. Iya. Kami juga pada kesempatan ini menyampaikan turut berbelasungkawa untuk mendiang Bapak Ciputra yang sudah terlebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan. Terima kasih. Saya kira kita semua belajar banyak dari beliau dan Pak Yance sendiri sebagai direktur di Ciputra juga pasti belajar banyak dari warisan wisdom dan strategi bisnis yang beliau ajarkan selama Bapak berada di sana. Nah sekarang Mas Daril, kita bisa langsung karena seperti pendengar yang tidak sabar untuk mendengarkan, saya juga tidak sabar. Jadi silakan Mas Daril. Tapi boleh nggak disebutin 3 success factor-nya apa aja? Ya, kalau terus terang dulu pertama kali jadi sales, bener-bener jadi sales eksekutif ya. Oke. Kalau orang lain mungkin malu ya sales eksekutif, bilangnya marketing eksekutif katanya ya, nggak mau sales. Kalau saya dari awal saya bangga jadi orang sales. Jadi kalau ditanya sama temen saya, Yance, kamu kerjanya apa sekarang? Kalau saya kerjanya di daerah Sudirman nih, pakai jas, pakai. Waduh, kalau saya bilang saya jadi sales, salesnya properti. Pertama saya cinta dulu dengan profesi sebagai seorang sales. Lalu saya ingat pertama kali kita ada nonton film tuh dari HR dulu, dari perusahaan door to door ya filmnya. Bill Potter ya. Sales sabun, betul ya, sales sabun yang dia tidak lengkap lah kemampuan fisiknya ya. Nah, saya ingat persis di film tersebut, saya terkenang sekali. Sampai hari ini saya pegang karena profesi saya, walaupun saya sebagai marketing director, kalau ditanya teman-teman, Yance kerja kamu apa? Saya sales. Kenapa? Karena di film tersebut saya lihat
sebagai seorang sales ya, apapun bidang industrinya, di situ di film tersebut ada dua hal. Satu, patience, kedua adalah persistence ya. Sampai hari ini itu adalah film yang paling mengena dan menjadi inspirasi buat saya pribadi sampai hari ini. Tetapi mungkin saya mau tambahkan satu berdasarkan pengalaman pribadi saya, pray. Jadi 3P. Jadi kalau ditanya 3 hal, saya bilang 3P. Oke, 3P ya. Satu adalah pray, berdoa. Kedua adalah patience, sabar. Ketiga adalah persistence. Nah, kalau saya bilang kenapa harus pray? Karena saya percaya apapun yang kita lakukan, orang bilang katanya mau sukses itu yang penting kerja keras, kerja pintar, sama satu lagi kerja ikhlas katanya ya. Tapi saya percaya kok ada satu lagi ya, namanya faktor X. Orang mau hebat, mau pintar, mungkin di luar sana, saya selalu bilang sama tim kita ya, Pak Eloy sama Mas Daril, di luar sana mungkin banyak yang lebih pintar dari kita, banyak yang lebih jago dari kita, tapi belum gabung sama kita, ya. Jadi kita yang sudah bergabung ini harus benar-benar kerja keras, ya, kerja pintar sama kerja ikhlas. Tetapi kadang-kadang ada faktor X. Nah, faktor X ini rasanya ini cuma yang di atas yang bisa kasih, ya. Entah orang bilang itu faktor luck, hoki, entah orang bilang itu adalah kebetulan mungkin, atau orang bilang ini momentumnya pas lagi tepat aja. Tetapi kalau kita lihat faktor X ini benar-benar hanya dari ilahi, dari Tuhan yang kasih ke kita, kasih berkatnya, kasih kita talenta. Nah, saya percaya faktor X, momentum, hoki ataupun talenta itu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita nggak minta, nggak dikasih ya. Jadi saya percaya pray itu number one. Nah, yang kedua adalah patience, sabar. Saya nonton film belakangan ini terakhir yang Ford Ferrari. Ya, itu hebat ya, Ken Milesnya mau hebat mau apa, tapi ada aja kadang-kadang orang rese ya, yang apa Bibi ya, itu atasannya ya kan, ada aja yang rese. Tapi saya pikir di dunia itu ya memang kenyataannya seperti itu, ya. Ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung. Patience, sabar itu menunjukkan adalah wisdom kita, ya. Jadi wisdom kita juga harus ada patience, sabar, tunggu. Indah pada waktunya kadang-kadang ya. Jadi kita percaya yang namanya sabar itu bagus untuk kita. Nah, terus berikutnya kalau saya percaya juga ada yang namanya persistence ya. Persistence itu ulet, tekun ya, ulet dan tekun. Banyak orang mungkin tinggal satu langkah lagi, tinggal 2 langkah lagi, dia lepas, ya. Padahal tinggal 1-2 kali langkah lagi. Cuma harus bertekun aja. Jangan pindah-pindah industri. Jangan nggak fokus. Nah, kalau saya pikir seperti saya, Pak Eloy sama Mas Daril, saya nggak pindah-pindah industri. Saya hanya bertekun di properti dan spesialisasi yang saya ambil sales. Ya, jadi tekun di dunia sales, lalu kita dipercaya ya, setia pada perkara kecil, tiba-tiba dipercaya lagi sebagai marketing ya, dari sales lalu menguasai marketing. Jadi bertekun itu menurut saya adalah sesuatu yang memang mutlak penting di dalam kita mau membina karir. Karena bagaimana mungkin kalau kita mau meniti karir ya, tapi kita nggak ada persistence-nya ya, nggak bertekun, nggak gigih gitu loh, nggak perseverance juga gitu ya. Nah, itu yang repot. Oke. Padahal kita belum masuk sisi teosentrik ya. Beliau udah tolong start dulu nih. Mau ngomong ya, nggak boleh break dulu. Kalau pray, passion dan persisten tadi menjadi satu hal yang senantiasa dijaga ya eksistensinya sama seorang Pak Yance Onggo. Pantesan kok beliau berhasil sekali launching berhasil menjual hingga 5.800 unit. Ya. Komentar sedikit dong Pak Eloy, udah mau ngomong kan? Saya tuh mendengar Pak Yance menyampaikan beberapa poin ini, Pak. Saya sangat yakin pendengar kita di 21 kota pasti mendapatkan banyak manfaat. Yang justru saya tuh kembali tadi bertanya, karena bulan lalu beliau ini mengajak saya untuk training seharian loh, untuk tim sales beliau. Saya berpikir, kemarin tuh kenapa gue diundang ya? Mereka dengar bapaknya sendiri aja luar biasa. Saya tuh sampai, oh man, this is so good. Iya. Tapi ya terima kasih sekali lagi Pak Yance mau berbagi dengan kita. Saya tidak punya
komentar yang lain, Mas Daryl, karena justru saya mau menikmati apa yang beliau mau sampaikan, karena ini benar-benar daging nih. Ini bukan cuman teaser biasa, apalagi ketika nanti kita berbicara mengenai strategi beliau selama ini. Tetapi tadi ingat, saya juga menarik itu loh, yang fokus itu penting sekali ya Pak ya. Sama seperti yang saya lakukan selama fokus 15 tahun terakhir, karena fokus itu yang membuat kita bisa membaca pasar, memilih tema yang pas. Saya udah tahu kira-kira 2020 itu kira-kira tema apa yang akan dibutuhkan di pasar, dan itu nggak mungkin bisa dilakukan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun di industri itu. Jadi untuk teman-teman millennials di luar sana yang sering kali, wah di sini gua nggak nyaman nih, gua mau pindah ya, think twice lah. Ya, betul. Karena emang kalau misalnya kecintaannya ada, didukung dengan doa tadi ya, kemudian sabar dan juga tekun serta ulet, ya udah, tinggal dinikmati aja. Karena proses nggak pernah bisa membohongi hasil akhir ya. Udah mulai. Kita break. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Saluhu dan juga tamu ngobrol kita hari ini Pak Yance Onggo yang berhasil melakukan program sekali launching menjual hingga 5.800 unit. Nah, kalau tadi ternyata ada satu bentuk fondasi yang memang menjadi sebuah kekuatan mendasar ya dari pribadi dan sosok seorang Pak Yance Onggo. Beliau itu senantiasa memegang 3 prinsip ini, yaitu pray, passion, dan juga persistence. Ini kita sama-sama menikmati sebenarnya Pak Eloy ya, karena di bidang yang saya maupun saya udah bertahan hingga mungkin belasan tahun di dunia broadcast, kemudian juga Pak Eloy juga seperti itu, dan kita ketemu dan firm dengan sosok Pak Yance Onggo yang udah lebih lama, tapi dengan mempelajari pelan-pelan bisa next step, itu kan berarti kan satu momentum yang senantiasa ditunggu. Bahwa kita nggak boleh mengharapkan hasil gitu loh, tapi kita harus melalui prosesnya, hasil itu akan mengikuti, asal dengan benar gitu ya. Nah, ini akan membawakan sebuah strategi tentang sekali launching berhasil menjual hingga 5.800 unit. Ini gimana sih sebetulnya strateginya Pak Yance? Ya, jadi kalau kita perhatikan terus terang, kalau kami di Ciputra Group itu merasa ya, berterima kasih kepada Pak Ciputra ya. Kami seperti mendapatkan kemewahan, kemewahan dalam arti brand, ya, brand Ciputra Group itu memudahkan terus terang untuk kami di bidang sales ya, untuk menjual properti-properti under Ciputra Group, ya. Jadi ini kemewahan luxurious yang mungkin kami beruntung. Ya, satu itu. Jadi saya percaya yang namanya brand itu sangat penting, memegang peranan. Jadi kalau ditanya apa salah satu faktor utama ya keberhasilan penjualan, contoh kayak proyek kami tadi, salah satunya Citra Majaraya 5.800 unit. Bahkan setiap tahun sekarang kita konsisten minimal 3.000 unit per tahun. Minimal. Ya. Jadi salah satunya adalah pasti brand. Jadi brand Ciputra Group ini sangat powerful, ya, sangat powerful. Sama seperti kalau saya bilang kayak Valentino Rossi, apakah tanpa Yamaha bisa sukses? Marc Marquez dengan Hondanya apa bisa? Ya kan? Saya pikir mungkin kalau brandnya berbeda, tunggangannya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Jadi udah pasti karena faktor brand Ciputra Group. Lalu berikutnya adalah kalau saya pikir salah satu faktor kesuksesannya adalah kita melihat terus terang kalau di manajemen kami itu ada istilahnya di divisi saya itu ada 5M kita bilangnya ya. Jadi ada manajemen, man, money, method, and market. Jadi pertama kali kita lihat dulu sebenarnya marketnya ya, ada apa enggak. Jadi namanya kita mau jualan banyak, lihat marketnya ada apa enggak. Nah, kalau marketnya ada, lalu kita bikin konsep ya, lalu kita bikin produk atau konsep yang tepat sesuai dengan market yang mau kita tuju. Kadang-kadang terus terang di properti itu saya suka lihat peluangnya ada, marketnya ada, tapi mungkin produknya belum sesuai, atau terlalu memaksakan diri, atau jangan-jangan terlalu low, jadi under value. Sebenarnya bisa nih lebih tinggi lagi, cuma under value. Tapi kadang-kadang ada yang over value, atau kadang-kadang kecepatan launchingnya. Misalkan di satu kawasan, ini belum saatnya untuk launching apartemen contohnya. Lalu udah dipasarkan apartemen hari ini misalkan. Jadi kita juga punya pengalaman kayak salah satu proyek kami di salah satu kota, misalkan di kota, di salah satu kota lah di Jawa Timur ya. Saya nggak enak kalau sebut. Kita ditawarkan sama partner bisnis kita, yuk Pak bangun apartemen katanya di samping kampus. Kita cek, kita survei, kita lihat belum saatnya.
Ya, belum saatnya. Mungkin nanti sekitar 5 tahun lagi saya bilang. Ya, jadi kalau ditanya sekarang yang Citra Majaraya 5.800 unit dan sampai hari ini itu konsisten penjualannya karena terus terang marketnya ada. Ya, jadi konsep kita juga tepat. Ya, konsepnya juga yang kita tawarkan sangat tepat. Lalu berikutnya adalah paling penting selain konsep menurut saya adalah perception. Ya, jadi kalau kita lihat marketnya ada, konsepnya tepat, lalu perception, ya. Perception itu kadang-kadang kita gini, kita suka bingung ya kadang-kadang. Itu orang mau beli tas Hermes, miliaran bakal apa ya? Kalau kita lihat-lihat bahannya itu nggak nyampe miliaran, tapi kenapa? Karena persepsi. Karena kalau orang pegang itu kayaknya udah jalannya di atas awan ya. Saya pikir sama seperti properti, ya. Terus terang proyek-proyek kami Ciputra Group terkenal ya. Itu proyeknya adalah yang di mana lokasinya nggak ada developer lain mungkin mau develop duluan. Biasanya kita duluan. Jadi lokasinya di ujung ya kan, jauh. Biasanya kita duluan tuh Ciputra Group pionirnya. Jadi tetapi kita berhasil dengan brand kita membentuk persepsi bahwa kita akan membangun satu perumahan atau suatu proyek yang baik, yang bagus dan memang proven. Jadi proyek-proyek kami juga udah tersebar di berbagai macam kota di Indonesia bahkan di luar negeri dan itu proven sudah persepsinya baik. Nah ini modal juga bagaimana produk dengan konsep yang tepat. Kalau persepsinya nggak berhasil dibangun dengan baik, negatif, nggak bisa jual. Jadi persepsi ini penting ya, persepsi ini penting. Lalu berikutnya adalah kita selalu bilang sama tim kita, yang penting adalah peace of mind. Ya, kalau saya bilang peace of mind itu adalah joyful. Joyful itu sukacita ya. Jadi bagaimana kita coba mengelola tadi ya, salah satu dari 5M itu manajemen ya, penting. Kalau kita udah dapet brandnya bagus, kadang-kadang mohon maaf nih. Brandnya bagus, tapi manajemennya kurang bagus. Karena brand is a brand, brand, itu benda mati kan, brand itu. Tapi ada orang yang mengelolanya, manajemen. Manajemen itu kumpulan orang-orang dengan berbagai macam keahlian. Ada departemen tertentu ya, banyak yang bergabung. Tapi kalau manajemennya nggak bagus, diisi dengan orang-orang yang nggak joyful, passionnya nggak di properti, dia nggak ada sukacita, hasilnya saya rasa berbeda. Nah ini yang coba kita masukkan ke tim kita bahwa yuk di manajemen kita perlu ada joyful, sukacita. Karena kalau kita udah peace of mind, joyful, produk yang dihasilkan pun menenangkan orang. Orang nggak ketakutan. Ini kira-kira manajemennya bakal, brandnya sih bagus nih, tapi manajemennya diisi dengan orang-orang yang capable nggak? Nanti rumahnya dibangun nggak? Apartemennya dibangun sesuai janjinya apa enggak? Nah, terus juga termasuk dengan teman-teman kita. Teman kita punya jaringan pemasaran yang sangat kuat ya. Kita ada 7.000 member. Nah, kita juga bagaimana menenangkan mereka kalau jual. Nah, ini persepsi nih, persepsi dan joyful, peace of mind. Kalau jual produknya Ciputra, ini saya bisa makan tenang, makan enak, hidup, tidur nyenyak gak nih? Atau malah gundah gulana Pak. Jadi malah deg-degan, ini proyeknya dibangun apa enggak nih? Saya nanti dicari-cari lagi sama pembeli saya. Gila, saya nawarin ini saudara saya, kakak saya, segala macam. Ini gimana ya nanti kalau nggak dibangun? Nah, rasanya joyful ini menjadi kata kunci. Peace of mind ini menjadi kata kunci. Bagaimana kami mencoba memberikan rasa damai, sukacita untuk semua ya, untuk semua stakeholder ya, baik itu karyawan, pembeli, pemasar ataupun kita punya manajemen. Keywordnya perception is reality ya. Iya dong. Iya. Realitanya begitu branding ya. Gimana Pele? Terima kasih Pak Yance. Sekali lagi saya yakin sekali para pendengar kita mendapatkan banyak hal. Waktu kita membuat tema Pak, Secrets to Selling When No One Is Buying dan rahasia menjual 5.800 unit. Saya itu berpikir ada teman-teman di luar sana yang berharap itu terjadi magic gitu. It's not magic Pak. Kalau saya mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah perjalanan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jadi ada brand yang dibangun dengan komitmen dari founder Bapak Ciputra almarhum tadi, yang bahkan meletakkan dasar-dasar value, nilai-nilai perusahaan yang IPE itu ya Pak ya. Di dalamnya ada integrity, profesionalisme dan entrepreneur. Wow, dan itu menyebar sampai ke para direksi dan sampai menetes sampai ke bawah. So
Saya sih berharap para pendengar di luar sana, karena saya dengar 40% pendengar kita itu decision makers, Pak. Melihat bahwa waktunya juga untuk sungguh-sungguh menjadikan membangun kultur perusahaan itu penting. Karena kepikir Pak, 10 tahun ke depan kita mengundang direktur dari perusahaan-perusahaan yang mendengar kita sekarang, mereka akan mengingat pembicaraan kita ini. Dan mereka mengatakan kami berubah Pak mulai tahun 2020. Lalu saya tanya, kenapa? Waktu itu kami mendengar Pak Yance sharing 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya kami klik. Iya betul ya, brand, perception, peace of mind. Yang namanya bisnis itu jangan asal dapat duitnya di depan. Tapi peace of mind itu karena stakeholder semuanya merasa we are doing the right things. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. This is good. Oh man. Saya kembalikan Mas Karin ini. Nah, ini daging Pak. Ini bener-bener. Bukan cuman sekedar strategi selling biasa, tetapi ini powerful. Saya kembalikan, silakan Mas Karin. Saya mau sedikit bukan test case sih sebetulnya, sharing aja dari pengalaman Pak Yance belasan tahun di dunia properti. Mungkin ada sebagian besar dari Smartists dan juga sahabat Sonora tuh yang merasa ketika menjual produk rumah, kemudian apartemen dengan harga fantastis, misalnya sekitar 3 miliar ke atas lah ya Pak Elo ya, katakanlah seperti itu. Beberapa di antara mereka kan ngeluh, wah pasar lagi lesu bos, nggak ada yang beli. Nah ada juga mereka yang sudah nyerah dan bahkan nyari kerjaan lain gitu loh. Kita coba change position ya, ketika Pak Yance berada dengan posisi yang sama dengan rekan-rekan sales marketing itu, apa yang mungkin Bapak lakukan? Kita sharing ini pembelajaran buat para teman-teman sales di luar sana yang udah hampir nyerah lah, hampir give up dengan keadaan sekarang. Iya, jadi kadang juga banyak yang bertanya ke saya. Pertanyaan simple sih. Saya ada barang, contoh properti sebagai contoh misalnya, ini 3 miliar ke atas, ya. Entah wujudnya bisa rumah ataupun apartemen atau apapun lah. Coba Pak, menurut Bapak Yance bagaimana supaya ini bisa laku? Jawaban saya cuma satu. Apa? Marketing is not magician. Jadi marketing itu bukan tukang sulap. Jadi bukan kerjaan individu, bukan gara-gara satu orang itu bisa tiba-tiba terjual. Saya bilang ini kerja tim. Selain tim tadi ya, ada manajemen ya. Lalu ada man, berarti harus ada orangnya juga. Lalu money. Jadi harus ada modal, uang ya. Metode kerja, metode ya, metode. Lalu terakhir adalah market. Jadi pertanyaan saya simple. Ada nggak marketnya untuk 3M dengan produk tersebut di kawasan tersebut? Ada jawabannya, marketnya seberapa besar pertanyaannya. Kalau kita tahu marketnya niche market, kita harus tahu STP PDB-nya, segmentation, targeting. Ini agak teknis ya. Segmentation, targeting, positioning, diferensiasi sama brandingnya apa. Jadi diferensiasinya apa? Banyak hal yang harus dibedah ya untuk bisa menjual satu produk. Jadi pertanyaannya bukan bisa dan tidak. Jawabannya sebagai seorang sales, semua barang bisa kita jual, ya kan? Justru menurut saya nilai values dari seorang sales ya, itu sales nomor katanya ya, sales nomor 2 kan begini. Ada orang datang niat beli. Ya, kita menguasai produk knowledge-nya, kita bisa jual, itu sales nomor 2. Sales nomor 1 orang datang nggak niat beli, ketemu kita jadi beli. Nah, itu sales nomor 1. Sama. Jadi values kita sebagai seorang sales marketer itu adalah kalau memang orang meremehkan kita, marketnya dibilang nggak ada, tapi kita bisa boom jualnya. Nah, itu values kita sebagai seorang sales meningkat di sisi itu. Jadi jawaban saya adalah sebenarnya simple. Satu, marketnya ada apa enggak untuk itu. Kalau jawabannya ada tapi sedikit, nah ini yang seru nih. Jadi kita lihat orang itu mau beli barang itu kan karena ada nilainya, ada values-nya ya. Jadi saya bilang ini namanya customer values ya. Tapi customer values itu adalah hasil dari perceived quality dibandingkan perceived risk. Jadi simpelnya adalah kalau benefitnya bisa kita kasih lebih besar daripada resiko yang harus dikeluarkan, orang mau beli nggak? Mau beli. Contoh benefitnya, perceived quality-nya, gengsinya dapat, harganya terjangkau, cara bayarnya oke. Risknya apa? Serah terimanya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dia harus bayar, dia harus ambil cicilan dan lain-lain. Ya, kalau benefitnya lebih besar daripada risknya, values-nya ada, orang pasti ambil.
Sebentar, kita break dulu ya. Silakan. Nanti kita sambung di sesi terakhir dengan banyak sekali more practical tips dari dua narasumber saya. Kami segera kembali. Kita sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloisa Luhu dan juga tamu ngobrol kita Pak Yance Onggo. Ini hari ini kita agak sedikit banget ngomongnya ya. Enak ya. Dong. Biar Pak Yance yang habisin aja semuanya. Betul. Gini Pak Yance, saya yakin secara pribadi mungkin Pak Yance punya satu values yang betul-betul dipertahankan gitu ya. Ini agak sedikit menyentuh dapurnya sendiri. Apa sih yang senantiasa Pak Yance sampaikan kepada tim, khususnya mungkin ketika ya mungkin ada morning briefing lah atau apapun juga, sehingga itu menjadi sebuah pakem tersendiri gitu loh. Ada Pak Yance Onggo atau tidak, semuanya tetap berjalan dengan lancar. Kalau istilahnya bisnis tuh ya ada saya atau enggak ya tetap autopilot lah ya. Nah gimana kira-kira? Iya, yang paling penting gini, kita sincere ya. Kerja itu harus sincere, tulus ya. Tetapi harus cerdik juga iya. Tapi utamakan tulus dulu. Nah, sehingga pada saat saya dipercaya ya oleh Ciputra Group untuk membangun tim sales di setiap proyek yang saya tanganin, saya selalu pesan begini. Satu, kerja jangan karena orang. Kerjalah karena perusahaannya. Karena orang bisa bikin kita kecewa, tapi perusahaan tentu tidak. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan, banyak yang suka di tengah jalan patah arang, ya, kecewa. Kenapa? Karena kerja di satu perusahaan dia bukan karena perusahaannya. Dia ikut-ikut mantan atasannya. Nah itu yang problem. Atasannya sendiri juga karyawan kan, suatu saat bisa pindah. Nah jadi ini harus loyalitasnya terhadap perusahaan, bukan kepada personal. Ini yang selalu saya ingatkan. Jadi loyallah terhadap perusahaan, satu, sehingga ada atau tidak ada leadersnya, mereka akan stay dengan company-nya. Karena kenapa? Karena mereka juga calon leader berikutnya. Justru kita akan merasa senang ya. Tugas kita adalah membimbing the next leader. Ya, lalu berikutnya selalu saya titip pesan-pesan ini adalah 3 hal. Ya, satu, ini ke tim marketing ya. Saya selalu bilang satu adalah aktif sendiri. Jadi kalau di dunia sales itu kadang-kadang yang bukan kadang-kadang, selalu ya, rasanya top sales itu adalah orang yang mampu bertahan di situasi apapun, agility-nya, dinamisnya itu ada dia, sehingga dibutuhkan aktif, dia harus aktif sendiri, nggak bisa yang pendiam. Kalau kita perhatikan sales yang ini ya, yang memang natural ya, dia nggak bisa diem pasti, ya, malah kecenderungannya kok ini orang ngomong terus nggak ada capek-capeknya ya, pembicaranya ada aja pokoknya, ya, terus pembawaannya ya memang nice ya. Terus berikutnya adalah jangan sensitif. Jadi bisa dibayangkan kalau tim sales itu sensitif ya. Baper ya. Ngerti juga. Bahasa Inggrisnya pundungan. Ya itu bahaya, nggak boleh sensitif, nggak boleh cepat tersinggung ya. Jadi yang ketiga adalah yang saya titip pesan berikutnya adalah jangan berantem. Ini penting ya, karena sales itu kadang-kadang kalau udah jualannya banyak, ngerasanya tuh dunia di bawah kaki dia gitu. Jadi kayaknya yang paling berjasa. Padahal saya bilang, jangan boleh berantem, karena sumber asal muasal berantem itu karena merasa dia yang paling berjasa. Nggak boleh. Karena sukses itu saya bilang adalah hasil kerja tim. Ada tim di belakang yang mungkin tidak terlihat, yang mendukung, yang mensupport, sehingga jangan sampai ada berantem. Kalau ada berantem tadi, peace of mind-nya nggak ada. Nah, ini balik lagi ke konsep awal bahwa kita berusaha terhadap semua stakeholder, nggak hanya shareholder, tetapi juga semua manajemen, direksi, karyawan, ya, mulai dari level apapun, termasuk kita punya rekan-rekan bisnis, kontraktor, kita punya relasi bank, ya, lalu juga teman-teman pemasar kami, kita mau bikin itu peace of mind. Bagaimana mungkin ada peace of mind kalau ada ribut-ribut melulu di internal, ya, itu kan nggak bagus. Nah, terus berikutnya saya selalu titip pesan adalah ke tim kita, paling gampang gini, Pak Yance katanya Pak Yance nyuruh kita lihat perusahaan. Gimana cara ngelihat perusahaannya yang baik yang harus kita ikuti? Saya percaya begini, lihat buahnya. Kalau buahnya baik, pohonnya pasti baik. Ya, jadi nggak mungkin buah baik dihasilkan pohon yang buruk. Jadi kita lihat saja buah-buahnya. Buah-buahnya itu dari mana? Kita lihat proyek-proyeknya, kita lihat orang-orang, ya, orang-orang di dalamnya, lihat turnovernya, lihat karakter pimpinannya, lihat manajemennya seperti apa. Bisa dilihat buah-buahnya. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ya,
ini pohonnya pohon baik atau tidak. Oke, wisdom banget loh hari ini loh. Minggu depan undang lagi yuk. This is good. Pak Eloy, 1 menit, silakan. Wow, Mas Daryl, saya ini tahun depan sudah masuki 7 tahun. Saya diberikan kesempatan di tadinya 2 tahun di Sonora dan di sini di Smart FM. Dan sudah lebih dari 50 orang CEO directors yang kita undang. Yes. Dan setiap kali bertemu dengan director CEO yang hebat ini, saya itu merasa keberkahan tersendiri gitu loh, karena mau berbagi dengan kita. So thank you so much Pak Yance. Sama-sama, Pak. Yang tadi disampaikan tadi itu seriously, Smart Listener dan sahabat Sonora, Anda nanti tonton lagi karena ini ada di YouTube. Di Smart FM streaming. Ya, dan juga Anda bisa nyari di YouTube kami Eloy Zaluhu TMTL untuk Anda dengerin lagi. Minimal 10 kali dengerin, hidup Anda pasti berubah. 3 kali aja pasti berubah kok ya, pasti berubah. So saya berterima kasih sekali lagi Pak Yance. Tadi beberapa hal yang sudah disampaikan itu. Pray penting, patient penting, persistence penting. Lalu 5M tadi itu very wow, itu practical, market, money management, man dan method penting sekali. Dan ada banyak hal lain yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi the next Pak Yance Ongko di perusahaan Anda masing-masing. Ya, amin. Karena kita mau membangun Indonesia melalui karir, melalui pekerjaan kita. Saya kira seperti itu karena kita justru berikan kesempatan Pak Yance untuk sebagai closing statement. Oke, 30 detik mungkin Pak Yance, silakan. Iya. Jadi sebagai seorang sales, kita harus jangan seperti anak kecil, ya. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil begitu jatuh, dia tidak bisa mengevaluasi dirinya, dia hanya bisa menangis, tapi dia nggak tahu kenapa saya jatuh, bagaimana setelah jatuh saya bangkit lagi, bagaimana dia nggak mampu berpikir. Atau juga sebagai seorang sales, jangan seperti orang tua. Dia jatuh, dia nggak bisa bangkit lagi, dia nggak punya kekuatan, dia nggak bisa, dia pengen tapi udah nggak punya kekuatannya, udah terlambat, ya. Jadi nggak punya semangatnya lagi, udah redup, mau berdiri lagi tapi juga udah nggak kuat, ya, udah nggak bisa. Tetapi sebagai seorang sales, jadilah sebagai seorang pemuda, ya. Begitu dia jatuh 10 kali, dia bangkit 11 kali. Dia kepukul 10 kali, dia balik lagi 11 kali. Jadi dia jatuh, dia pelajari kenapa, ya, bagaimana berikutnya supaya saya nggak jatuh lagi. Dia ada proses belajar, dia ada proses filter, dia ada critical thinking di situ, sehingga dia bisa menjadi pemenang dan bangkit kembali. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Yance Ongko waktunya pagi hari ini. Kami doakan sehat-sehat dan tim juga sukses. Nanti tunggu undangan. Saya tunggu undangan berikutnya. Siap. Tahun depan berarti ya? Tahun depan. Lanjut. Saya Daryl Adam. Dan saya Yance Ongko. Saya Eloy Zaluhu, katakan yes I can keep the smile, be the 10Xers.